Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Videonya di open ya biar ustazanya eh, lihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ya, jadi kita harus pagi hari atau mau setiap belajar, kita perlu membaca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Hafal semua ya, insya Allah ya. Kak Kia hafal ya, Kak Malika juga ya. Baik. Kita waktu itu pakai kitab apa ya belajarnya? Ada yang masih ingat? Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Masya Allah, Masya Allah. Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Ingat-ingat ya, kalau ditanya, belajar fikih, sudah pernah belajar fikih? Pernah dong. Kayak gitu, pakai kitab apa nih? Pakai kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Oke, siapa penulisnya? Dr. Umar Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Dr. Umar Abdul Jabbar. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Nah, waktu itu kita sudah sampai ke fardunya wudhu. Ingat ya, kita waktu itu membahas apa sih Islam itu, ya enggak? Kemudian berapa sih rukun Islam itu dan apa saja sih rukun Islam itu? Kemudian kita membahas apa sih arti dari asyhadu alla ilaha illallah dan juga arti dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita juga bahas apa arti mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat maksudnya adalah mengerjakan sholat yang 5 waktu, ya kan? Sedalam sehari kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan atau melakukan sholat 5 waktu apa saja. Sudah hafal semuanya tentunya. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sebelum sholat harus apa nih? Perlu wudhu. Oke, perlu yang namanya apa? Wudhu. Oke, al wudhu. Wudhu itu bahasa Arab loh ya. Ya, wudhu itu apa? Bahasa Arab. Al wudhu artinya ya wudhu. Kemudian baru berapa fardunya wudhu? Ada yang masih ingat berapa fardunya wudhu? 6. Ya, 6. 6. Ah, ya bagus ya. 6. Ya harus hafal. Fardunya wudhu ada 6. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan fardu? Apa itu fardu? Masih ingat apa itu fardu? Fardu itu adalah wajib. Fardu itu wajib. Wajib dikerjakan saat wudhu. Di mana yang 6 ini, kalau nggak dikerjakan, misalnya nggak mengusap sebagian kepala, maka wudhu kita tidak sah. Oke, kalau kita tidak mengusap sebagian kepala, maka wudhu kita tidak sah. Atau nggak membasuh kedua kaki. Lulwa Karima, Lulwa, Lulwa. Bukan, Ini bukan, saya. bukan. Ya, maka fardunya wudhu yang 6 ini harus dikerjakan saat wudhu. Kalau tidak, maka sholat kita tidak tidak sah. Oke. Hmm. Kemudian, ya, apa saja? Yuk sebutkan yang 6 itu. Yang pertama, Niat terlebih Niat. dahulu. niat Niat. ketika berwudhu. Ya, niat Niat. berwudhu. Ya, tulis-tulis nggak penting. Ya, nggak apa-apa. Ya, udah dengerin dulu. Kemudian yang kedua apa? Setelah niat, Membasuh Membasuhkan muka. wajah. Membasuh wajah. wajah. Membasuh wajah. Terus Membantu apa wajah. lagi? Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap Mengusap sebagian kepala. Membasuh kepala. kepala. Yang kelima, membasuh Membasuh kedua kaki kedua sampai kaki mata kaki. sampai mata kaki. Yang keenam, Tertib. 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 Udah, Tertib. simpel ya, sederhana ya. Sederhana bukan? Ya, hanya itu yang fardunya wudhu. Jadi jangan diabaikan. Cuma 4 wajah, kedua tangan sampai siku-siku, kemudian sebagian kepala. Kalau laki-laki kan nggak pakai kerudung tuh, maka sebaiknya seluruhnya diusap.
Laki-laki kan nggak pakai kerudung, sebaiknya diusap seluruh seluruh kepalanya. Oke ya? Tapi itu sunnah, ya kan? Kalau paling tidak sebagian saja, sedikit saja sudah cukup. Oke ya? Kalau kita menjalankan sunnahnya, berarti kita mendapatkan apa? Paha, pahala. Ya. Ingat ya, kalau wajib itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, itu berdosa. Oke ya? Berdosa. Itu kalau wajib. Terus levelnya di bawah wajib itu ada yang namanya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak dapat dosa. Paham ya? Jadi bedakan antara wajib dengan sunnah. Oke ya? Kalau mau dapat pahala maka harus dikerjakan. Oke ya, sunnahnya juga perlu dikerjakan kalau mau dapat pahala. Pahala itu apa? Pahala itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sebagai orang mukmin harus percaya bahwa Allah itu memberikan pahala kepada hambanya yang beriman. Bisa difahami ya? Oke ya? Nanti kita dapatkan nanti. Oke ya? Di akhirat nanti, di surga nanti. Di dunianya kita diberi kebaikan banyak. Diberikan kesehatan oleh Allah, masih bernafas, ya kan? Masih bisa melihat. Ya enggak? Banyak banget kan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak banget. Kira-kira bisa dihitung nggak kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kira-kira bisa dihitung nggak? Coba direnungkan. Nggak Bisa bisa. Nggak bisa. Mustahil, Nggak bisa. mustahil bisa dihitung. Nggak akan pernah bisa dihitung kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oke ya? Maka kita, karena Allah sudah baik banget kepada kita nih, maka kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintahnya yaitu melakukan sholat 5 waktu. Oke? Nah, sebelum sholat ada yang namanya wudhu. Kemudian, karena fardunya wudhu itu ada niat, maka niatnya bagaimana nih? Niatnya di sini disebutkan nawaitu. Yuk bareng-bareng. Nawaitu. Nawaitu. Rof, Nawaitu. rof, Raf'al. hadasil, Hasil asgori. asgor. Ya, asgori. Nah, nanti dilanjutkan. Fardol Barusan. kita. Tadi. Di situ. Ya. Nawaitu rof'al hadasil asghori fardol lillah ta'ala. Oke. Jadi perlu niat. Oke, mudah-mudahan hafal ya. Nawaitu itu artinya aku berniat. Oke, aku berniat. Berniat apa sih? Nawaitul wudu'a. Yuk bisa ditulis yuk. Nawaitul wudu'a. Nawaitul doa. Ya, lirof'il Tilaf. Ya. hadasil Ada. Hasil asghori Asgori. fardol Fadol. illahi Ilahi. ta'ala. Ta'ala. Oke, jadi kapan kita berniatnya? Pas kita mau membasuh wajah. Pas kita mau membasuh wajah, kita niat. Tapi kan kesulitan, Ustazah. Nggak apa-apa, berarti sebelum membasuh wajah, kita niat sebentar. Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasil asghori fardol lillahi ta'ala. Niat dulu, baru membasuh wajah. Oke ya, bisa difahami ya? Atau mau kumur-kumur dulu kalau mau sunnahnya. Oke, mau mengerjakan sunnahnya, kita kumur-kumur dulu nggak apa-apa, dapat pahalanya. Oke, tapi jangan lupa nih niat. Ingat ya, tapi niatnya kalau mau diucap, kalau kita di toilet wudhunya, maka jangan diucap ya. Cukup di dalam hati. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, tapi kalau wudhunya di luar toilet, maka nggak apa-apa. Apa namanya, kita bisa mengucapkannya. Oke, karena kita menyebut tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disebut ketika kita berada di toilet. Oke, walaupun toiletnya bagus ya,
tetap itu toilet ya, maka kita menjaga adab. Oke ya, insya Allah bisa difahami, nanti dihafal pelan-pelan untuk niat wudhunya. Kemudian di sini selanjutnya, mal hadatsul asghor. Apa sih yang namanya hadas asghor? Hadas asghor itu hadas kecil. Hadas kecil. Adik-adik ini pernah mendengar yang namanya hadas? Hadas kecil? Pernah mendengar nggak hadas kecil apa? Ya. Ya. Belum pernah. Belum pernah ya. Ya, hadas kecil itu berarti setiap apa-apa yang membatalkan wudhu. Apa-apa yang membatalkan wudhu itu dinamakan hadas kecil. Contohnya apa sih yang membatalkan wudhu? Seperti kita sudah sering ya, kentut, maaf, dut, ya enggak? Nah, berarti ketika kita kentut, maka kita ini sedang berhadas kecil. Sedang berapa? Berhadas. Hadas kecil. Nah, kalau berhadas kecil berarti kita tidak boleh sholat, harus berwudu dulu. Oke, ya? Jadi hadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Baru kita akan sebut apa saja sih yang membatalkan wudhu, apa saja. Nah, di sini disebutkan ya, yang membatalkan wudhu ada 5. Yang membatalkan wudhu ada 5. Apa saja yang membatalkan wudhu ada berapa? Maaf. 5. Lima. Lima, Mbak. Jadi alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Dengar khamsah yang tahu bahasa Arab. Wahid, ithnan, thalatha, arba'ah, khamsah. Nah, khamsah itu jumlahnya berapa? Lima. Yang membatalkannya wudhu ada 5. Ingat, kalau fardunya wudhu tadi ada berapa fardunya wudhu? 6. 6. Yang membatalkan ya 6. Yang membatalkan wudhu ada berapa? 5. Kita cek yuk, apa saja sih yang membatalkan wudhu? Kita cek. Yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilain. Mohon diperhatikan, ya. Yang membatalkan wudhu ada 5. Yang pertama adalah khuruju syai'in min ahadis sabilain. Apa itu? Khuruj, keluarnya, keluarnya sesuatu. Keluarnya sesuatu, apa maksudnya? Dari salah satu kemaluan. Keluarnya sesuatu dari salah satu kemaluan. Apa itu kemaluan? Maaf, kalau kita pipis, nah itu kemaluan. Atau kita lagi pup atau lagi pup. Oke ya? Atau lagi kita pup itu juga kemaluan. Oke ya? Nah, pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan kita, maka membatalkan wudhu. Kalau kita sudah wudhu nih, kemudian kita kentut, ya berarti wudhu kita batal. Kita sudah wudhu nih, kemudian kita pipis, berarti wudhu kita batal. Oke? Kita wudhu nih, terus kita pup, i, o, e. Oke? Wudhu kita batal. Bisa difahami ya? Oke ya? Nah, pokoknya yang keluar sesuatu dari 2 kemaluan ini, maka batal sholatnya. Maaf juga misalnya, maaf, Ustazah Vina ketelen koin. Ketelen apa? Koin. Kemudian maaf, pas pup, keluar koinnya juga. Ya enggak? Nah, pokoknya keluar sesuatu dari 2 jalan, ya, 2 kemaluan kita, maka membatalkan wudhu. Bisa difahami? Coba raise hand. Paham ya? Oke, oke. Coba sekarang Ustazah Vina tanya sama Abang Roshid. Ustazah Vina tanya Abang Roshid, kalau Ustazah Vina kentut, kira-kira batal wudhunya nggak? Batal. Batal. Kalau Ustazah Vinanya pipis, batal wudhunya nggak? Batal. Batal juga. Nah, yang batal wudhu itu kita namanya hadas kecil. Namanya apa? Hadas kecil. Ingat ya, soalnya nanti ada yang namanya hadas besar. Ada yang namanya apa? Hadas besar. Bisa difahami ya? Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar.
Nah, hadas kecil itu hanya 5 ini, 5 perkara ini. Yang pertama, apa saja yang keluar dari dua kemaluan, maka kita hadas kecil. Yang kedua, zawalu al-aql. Zawalul aql. Apa itu? Hilangnya akal. Hilangnya akal itu gimana ya? Gila. Tahu gila nggak? Tahu. Tahu. Akal kita sudah nggak sehat, kemudian kita jadi eh, crazy ya. Ya, jadi gila ya. Nah, orang yang gila itu batal wudhunya. Kita sudah apa namanya? Sudah wudhu nih. Tiba-tiba terus kumat gilanya. Ya, berarti wudhunya batal. Atau mohon maaf nih, ada orang yang mabuk minum-minuman mungkin, tapi minum-minuman haram ya, minum-minuman yang minuman khomer, arak atau yang bikin mabuk itu haram ya. Tapi kalau dia sudah minum kayak gitu mabuk, hilang akalnya, maka dapat membatalkan wudhu. Bisa difahami ya? Coba raise hand, bisa difahami? Hilangnya akal? Oke. Jadi yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari dua jalan kemaluan. Yang kedua yaitu hilangnya akal. Dan yang ketiga tidur. Nah, tidurnya tidur yang bagaimana ya? Ini diperhatikan nih. Tidurnya kalau sudah tidur nyenyak, ya kita wudhu kemudian tidurnya sudah tidur nyenyak banget, ya sudah ngimpi kemana-mana, ya kan, kita bangun berarti batal wudhunya. Oke, tapi kalau Ustazah Vina hanya tidurnya tuh duduk kayak gini, lihat nih, duduk kemudian gini, kadang kan kalau kita ngantuk duduk, kalau ngantuk tidur aja kan, ya nggak kayak gini kan. Nah, tapi posisinya Ustazah Vina masih duduk nih, masih apa coba, rapat pantatnya Tante Vina, Ustazah Vina di atas kursi masih rapat. Kemudian Ustazah kayak gini tidur. Kemudian kita kebangun lagi. Nah, tadi masih dalam keadaan wudhu, berarti belum batal wudhunya. Selama, maaf ya, selama pantat kita masih nempel, masih belum kebuka, ya kan, belum kebuka, ya, untuk tempat keluar kentut itu, ya, kalau misalnya masih nempel, masih tertutup, maka kita tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah nyenyak banget kan akhirnya jatuh tuh. Akhirnya kita jatuh kan tidurnya. Akhirnya kan terbuka tuh tempat untuk apa namanya keluar kentutnya. Ya kan? Nah, itu bisa jadi kentut terus kita sudah hilang akalnya juga. Jadi sudah membatalkan wudhu. Bisa difahami dari sini? Jadi ada perbedaan kapan sih tidurnya kita dapat membatalkan wudhu, ya kalau sudah lelap banget, ya kan, dan pantat kita maaf sudah nggak nempel di dua apa namanya di maaf di tempat, ya kalau sudah nggak apa namanya sudah nggak nempel di atas tanah atau di tempat duduk kita. Coba siapa yang belum paham di sini? Kalau sudah paham raise hand lagi. Oke, baik. Kemudian yang keempat yaitu lamsul mar'ah al-ajnabiyah, yaitu menyentuh perempuan yang bukan siapa-siapa kita, yang bukan mahram. Nah, maksudnya bagaimana nih? Misalnya di sini yang sudah balik itu ada Kak Kia, oke, atau Kak Malika. Kemudian salaman sama Abang Oboy. Nah, salaman. Nah, Kak Kia udah wudhu nih. Abang Oboy juga sudah wudhu nih. Kemudian salaman. Kak Kia sudah balik, Abang Oboy juga sudah balik, maka wudhunya batal. Kalau bersentuhan kulit, mungkin bersentuhan kulit yang bukan siapa-siapa kita, lawan jenis ya. Kalau perempuan sama perempuan nggak batal. Kak Alfia sama Kak Syakira salaman nggak batal. Oke, Abang Oboy sama apa namanya sama siapa di sini, sama Abang Ashka, ya kan, sentuhan nggak batal ya, tapi yang batal adalah kalau perempuan dan laki-laki yang bukan siapa-siapanya kita. Oke ya, bisa difahami ya, itu sentuhannya batal. Tapi kalau masih kecil gimana ya? Masih kecil gimana, kayak Abang Roshid di sini masih kecil nih.
ya, umurnya 7 tahun. Tante salaman sama Abang Roshid. Tante Ustazah Vina sudah punya wudhu nih. Terus salaman sama Abang Roshid, ya. Abang Roshidnya masih kecil nih, masih 7 tahun, ya kan? Maka tidak batal wudhunya. Bisa difahami dari sini ya. Jadi yang keempat yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram itu yang bukan siapa-siapa. Jadi boleh kita nikahi. Ya, boleh kita nikahi. Nanti kalau maaf nih, nanti kalau sudah gede misalnya di sini ada Abang Aska, ada Kak Alfiah misalnya. Kalau sudah gede boleh saling nikah, boleh. Ya kan? Nah, ini bukan siapa-siapa. Maka kalau bersentuhan kulitnya, maka itu membatalkan wudhu. Oke, resen lagi. Sudah paham? Bisa difahami? Baik. Nah, yang kelima ya, yang kelima yaitu menyentuh, maaf, kemaluan lagi. Kalau tadi keluar sesuatu dari kemaluan kita, nah yang kelima kita menyentuh kemaluan kita, ya kan? Tanpa ada penghalang, ya. Tanpa ada misalnya pakai celana, nggak pakai celana misalnya. Maaf, kita garuk-garuk daerah tempat keluar kentut kita misalnya. Atau maaf, kita garuk-garuk, maaf pipis kita apa namanya alat kelamin kita ya kita garuk-garuk padahal kita nggak pakai celana maaf nggak ada penutupnya maka itu membatalkan wudhu tapi kalau ada celananya nggak apa-apa oke ya selama masih ada penghalang maka tidak membatalkan wudhu oke ya jadi yang membatalkan wudhu ada berapa nih. Ada Lima. 5. Oke, ingat-ingat ya, fardunya wudhu 6. Yang membatalkan wudhu ada 5. Oke, yuk. Satu, keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan. Oke ya, keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan. Yang kedua, itunya. Ikut. Udah. Ingat didengerin loh. Yang kedua yaitu hilangnya akal. Yang ketiga yaitu tidur yang sampai nyenyak. Oke. Tapi kalau tidurnya masih dalam keadaan duduk, posisi duduk kayak gini nih, maka nggak batal wudhunya. Kemudian yang keempat bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang di sini ditulisnya ajnabi. Ajnabi itu orang asing, nggak siapa-siapa kita. Kemudian yang kelima yaitu menyentuh kubul dan dubur. Bahasa Arabnya kubul. Kubul tuh kemaluan bagian depan untuk pipis. Oke, dubur kemaluan bagian belakang untuk IO. Oke ya, kubul dan dubur. Jadi istilah ini harus kita tahu ya, adik-adik ya. Kubul dan dubur. Oke, kubul dan dubur. Baik. Kemudian nomor 5 maaf, pertanyaan selanjutnya, mal mar'atu al-ajnabiyah. Nah, kemudian penulis ngasih question nih. Lalu apa sih? Siapa sih mar'ah ajnabiyah? Mar'ah itu perempuan. Ajnabiyah tadi, yang orang asing, yang nggak siapa-siapa kita. Itu maksudnya bagaimana sih? Nah, dijawab, hiyallati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin au rodho'in au musoheroh. Ya, siapa sih mar'ah ajnabiyah di sini? Perempuan kan tadi kan? Lihat nih, nomor keempat tadi yang membatalkan wudhu kan? Menyentuh perempuan ajnabi. Menyentuh perempuan ajnabi. Lalu siapa sih perempuan ajnabi ini? Dia yang hiyallati dia itu yang la yahrumu nikahuha yang enggak diharamkan untuk dinikahi. Jadi bukan siapa-siapa kita, ya. Ya tadi yang Ustazah singgung tadi, misalnya Kak Alfia udah besar, nanti nikah misalnya sama Abang Oboy misalnya. Ya kan karena bukan siapa-siapa, nggak apa-apa untuk nikah nggak apa-apa. Oke, yang nggak dibolehin nikah seperti kita dengan kayak Ustazah Vina dengan Mas Rafa. Tuh selamanya nggak boleh nikah. Karena Ustazah Vina haram dinikahi sama Mas Rafa karena dia anak, karena Ustazah Vina ibunya. Oke, tapi kalau bukan siapa-siapa, maka tidak mengapa untuk menikah. Nah, kalau dia bersentuhan,
perempuan-perempuan ini yang boleh dinikahi, yang tidak haram untuk dinikahi atau boleh dinikahi, maka kalau bersentuhan maka membatalkan wudhu. Bisa difahami ya? Atau misalnya di sini siapa? Ada Bang Oboy misalnya sama Sabrina, ya kan udah gede saling bersentuhan, nggak masalah, nggak membatalkan wudhu. Oke? Karena karena Sabrina adiknya Abang Oboy atau Abang Aska itu adalah adiknya. Ya, itu adalah adiknya yang haram untuk dinikahi sampai kapanpun. Tahu ya, nikah itu apa nikah? Nikah kayak mami papi kita atau umi adik kita. Itu merekanya berdua tadinya nggak siapa-siapa. Kemudian menikah, jadilah bapak dan ibu kita. Bisa difahami ya? Paham ya dari sini? Bisa difahami insya Allah? Baik. Iya. Ya. Kemudian lanjut ke mada yalzamul mutawadhi idza arada an yusalli. Ya. Apa sih yang diperlukan atau yang diharuskan al-mutawadhi? Al-mutawadhi itu orang yang berwudu. Apa sih yang diharuskan orang yang berwudu kalau dia mau sholat? Nah, tadi kan sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Sebelum sholat diwajibkan apa, Mas? Bang? Berwudu. Nah, kalau sudah berwudu terus kita diwajibkan apa lagi? Diwajibkan yang pertama toharoh. Toharoh itu suci malabisihi. Suci baju kita. Baju kita harus suci. Baju kita yang kita pakai, ya, baju dan mukena kita kalau perempuan, kalau laki-laki sarung kita atau celana panjang kita, baju kita, kemeja kita harus suci. Harus apa? Harus suci. Lah, memang yang nggak suci kayak gimana? Lawan Suci. kata dari suci itu najis. Yuk, lawan kata atau opposite. Opposite dari toharoh atau suci itu apa? Najis. Nanti kita akan tahu. Apa saja sih yang termasuk najis? Nah, kalau adik-adik tahu apa saja yang termasuk najis, insya Allah kita aman. Oh, baju aku ini suci dari najis. Oke ya? Jadi yang dipakai kita sholat harus diperhatikan. Ini harus suci nih. Jilbabnya ustazah, kemudian bajunya. Oke, kalau pakai kos kakinya juga harus suci. Oke ya? Kemudian selain baju yang dipakai untuk sholat, tempatnya sajadah kita, oke, ya harus kita perhatikan, harus juga suci minan najasat dari hal-hal yang najis. Nanti kita akan jelaskan apa saja sih najis. Kemudian selain suci bajunya, kemudian suci tempatnya dari najis, yang perlu di apa kerjakan oleh orang yang sudah berwudu dan mau sholat harus apa? Satru aurah. Satru aurah itu menutup seluruh di bawah Mas Rafa, menutup seluruh aurat. Kalau laki-laki, kalau laki-laki bisa ditulis. Laki-laki, auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki apa? Dari pusar sampai lutut. Nah, berarti kalau sholat dadanya terbuka, boleh dong Ustazah. Boleh kalau dalam fikih. Tapi kita kan harus menjaga attitude, adab. Masa mau menghadap Allah dengan dadanya terbuka? Kecuali kalau kita nggak punya baju. Bajunya cuma satu. Sama kakak Ludi pakai saya. Ya, bajunya cuma satu, maaf miskin banget. Bajunya cuma satu, ya kan? Itu kemudian harus dipakai lagi dan nggak punya apa-apa kecuali itu doang. Dan ininya misalnya sudah kena najis misalnya, jadi pakai cuma celana aja, asal menutup pusar sampai lutut, maka tetap sah wudhu sholatnya. Tetapi kalau kita, masya Allah, kita dalam setahun itu berapa kali beli baju ya? Oke, masa iya sholatnya nggak pakai baju, dadanya terbuka? Walaupun boleh, walaupun tetapi attitude-nya kurang bagus. Bisa difahami ya? Itu kalau laki-laki. Jadi auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai apa adik-adik? Sampai lutut. Betul. Auratnya perempuan tuh seluruh badannya kecuali ya, except wajah dan kedua telapak tangan.
Oke, auratnya perempuan yang balik nih, yang sudah balik, adik-adik di sini yang sudah balik, diperhatikan seluruh badannya adalah aurat kecuali wajahnya dan telapak tangan. Oke, telapak tangan boleh yang ini dan ini. Ini telapak tangan. Oke ya? Raise hand yang sudah paham? Raise hand? Oke. Oke ya? Jadi yang perlu diperhatikan sudah wudhu nih. Aku sudah wudhu. Nah, sebelum sholat yang perlu diperhatikan baju kita suci, tempat kita suci, kita menutup aurat. Oke ya? Dan lagi istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Oke? Ini perlu nih menghadap kiblat. Oke ya? Sholat nggak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya. Oke ya? Sholat nggak menghadap kiblat, nggak sah sholatnya. Kecuali boleh nggak menghadap kiblat. Kapan? Kalau kita lagi safar. Tahu safar? Traveling. Kalau kita lagi traveling, Tahu. ya, Pergi. ya berpergian. Oke, berpergian. Kemudian kalau berpergian berarti nggak apa-apa ya, nggak menghadap kiblat ya. Nah, sholatnya sholat yang sunnah. Oke, nanti akan kita bahas nih. Ada sholat yang fardu, ada sholat yang sunnah. Kalau sholat fardu, ya harus mau dalam keadaan safar atau dalam keadaan apa namanya nggak safar, itu tetap menghadap kiblat. Oke, tapi kalau lagi safar, kalau memang mau sholat sunnah, nggak apa-apa kalau nggak menghadap kiblat. Tapi safarnya pas bagaimana? Kalau kita dalam atau berada di kendaraan yang kendaraannya nggak bisa berhenti. Seperti apa? Kereta api. Ya nggak? Kereta api. Kalau kita pernah nggak naik kereta api adik-adik? Naik tren. Pernah. Iya. Tren kan Iya, susah pernah. kalau harus berhenti. Kapan saja kan susah. Ya nggak? Kemudian kita mau sholat sunnah, aku mau sholat sunnah ibu, bunda, kayak gitu. Nah, kalau kita berada atau lagi traveling, kemudian kita berada di kereta, di kendaraan yang susah untuk berhenti, maka kita boleh nggak menghadap kiblat. Tapi kalau kita traveling, tapi kita pakai mobil dan bisa berhenti di rest area, ya kan? Maka tetap harus menghadap kiblat. Bisa difahami dari sini? Bisa. Bisa. Oke, Bisa. baik. Nah, lanjut ya. Tadi yang perlu diperhatikan juga ma'rifatu duhulil waqt. Apa itu? Mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini penting nih. Kita mau sholat, kita harus pastikan waktunya sudah masuk belum ya. Kita mau sholat duhur nih. Kita harus pastikan duhur sudah masuk belum ya. Kalau kita hanya, udah sholat aja deh. Nanti kalau ternyata sudah masuk waktunya sholat, ya ternyata sudah duhur, berarti aku sudah sholat dong, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus yakin kalau ini loh sudah masuk waktu sholat. Oke ya? Ya. Jadi percuma nggak sah. Kalau kita nggak yakin, ya kan ini sudah masuk waktu sholat, nggak sah sholat kita. Bisa difahami dari sini ya? Jadi harus pastikan yang pertama, sebelum sholat, pastikan baju dan tempat sholat kita suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Tadi sudah kasih tahu auratnya perempuan seluruh seluruh badan anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan sebenarnya adik-adik. Ya, diperhatikan. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya, itu kalau sholat. Di luar sholat pun juga sebenarnya. Oke, ya? Jadi harus diperhatikan. Nah, biasanya di adik yang cowok-cowok yang suka bola itu pakai celananya di atas lutut. Oke, nah itu sebenarnya aurat itu, ya kan? Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau bisa, kalau beli celana bola itu di bawah lutut sedikit ya, lutut lah ketutup kayak gitu. Jangan di atas lutut. Pahanya itu sebenarnya aurat. Oke, sebenarnya paha laki-laki itu aurat ya. Apalagi yang melihat itu kalau di lapangan bola itu banyak ibu-ibu, banyak adik-adik cowok cewek-cewek, ya enggak? Nah itu diperhatikan, oke? Diperhatikan. Baik. Kemudian soal next question, man najasatu?
apa itu ya najis? Apa sih najis-najis itu? Tadi kan suci dari najis, suci dari najis. Lalu bertanya, apa saja sih najis-najis itu? Nah, ini perlu diperhatikan. Yuk, yang pertama darah. Yang pertama apa? Darah. Darah itu najis. Oke? Darah itu najis. Yang kedua, koeh. Koeh itu apa? Nanah. Pernah mendengar nanah? Nah, Tahu kan Pernah. nanah? Oke, itu juga najis. Kecuali kalau nanahnya seuprit dikit banget. Ada jerawat kecil. Ustazah suka jerawatan di sini nih. Di dagu itu suka jerawatan. Kecil banget. Jerawatnya, nanahnya otomatis sedikit dong. Ya kan? Nggak sengaja Ustazah. Nggak sengaja lah pecah kayak gitu. Nah itu nggak najis. Kalau yang sedikit dimaafkan. Kalau yang sedikit dimaafkan. Tapi kalau nanahnya banyak, nah itu baru apa namanya najis tapi nggak dimaafkan. Darah pun seperti itu. Darah, kita lihat darah banyak, ya udah najis. Tapi kalau darahnya sedikit, misalnya, tahu nyamuk nggak? Tahu. Tahu kan? Ya. Nah, Tahu. nyamuk itu kan darahnya kira-kira kalau keluar, kalau dia nggak sengaja kita tek, mati nggak? Ya, Ya. Iya. Ada darahnya nggak? ada. Ya. Ada. Nah, Ada. darahnya banyak atau sedikit itu? Mati. Sedikit. Sedikit. Nah, itu darahnya itu dimaafkan. Oke? Darah nyamuk atau darah binatang, hewan-hewan yang kecil-kecil kayak gitu tuh. Ya kan? Itu dimaafkan. Kalau, ya, maksudnya dimaafkan bagaimana? Nggak perlu dicuci. Cukup dilap aja. Ya. Kalau asalkan kita nggak sengaja misalnya ada nyamuk nih, tak Ustazah sengaja, biar mati nyamuknya, sengaja, maka harus dicuci darahnya yang kena di tangan harus harus dicuci sebelum Ustazah sholat. Tapi kalau nggak sengaja refleks kayak gitu, terus kena, ya kan, kena terus mati, ya kan? Kadang kita lupa, nggak sengaja mukul kayak gitu kan, terus kena di jilbab Ustazah misalnya, maka ini nggak masalah. Najis tapi dimaafkan. Oke, jadi yang sedikit itu dimaafkan. Oke, najis yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga muntah. Apa? Muntah. Siapa yang sering muntah? Siapa yang sering muntah? Jarang. Ingat tuh, muntah itu najis. Oke, kalau kena baju kita, terus kita sholat dengan baju yang terkena muntah, maka sholat kita nggak sah karena kita sholat dengan membawa najis. Dari sini paham dulu? Yuk, raise hand dulu. Paham. Abang Fatih paham, Kakak Malika, Kakak Aisyah Mutia, Kakak Hafsah Zulizar, Abang Oboy, Kakak Kia, Kakak Lulu, Kakak Ashka, Abang Rashid, Kakak Syakira. Oke, Abang Abdullah. Ya, baik. Bisa difahami ya, muntah. Terus yang termasuk najis juga apa ya? Homer. Tahu homer nggak adik-adik? Ya minuman-minuman yang bikin mabuk itu. Oke? Minuman yang bikin mabuk. Jangan sekali-kali kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam, jangan sekali-kali berpikiran, mau mencoba, I want to try, ya kan? Walaupun sedikit aja, jangan sekali-kali, oke ya? Ini haram, oke ya? Ini haram dan najis, oke? Haram dan najis, haram diminum dan najis. Kalau baju kita terkena khomer, namanya khomer, maka baju kita berarti najis. Kalau najis kemudian kita sholat dengan baju yang kena najis ini, maka nggak sah sholat kita. Bisa difahami ya? Nah, lagi yang najis apa? Al-kalbu. Al-kalbu itu anjing. Ada yang nggak tahu anjing, binatang anjing? Ada yang nggak tahu? Tahu. Tahu dong. Dog, ya kan? Anjing itu seluruh badannya najis. Anjing apa? Seluruh Seluruh badannya badannya najis. najis. Tapi ingat, lihat nih ya, anjing dan babi, pig. Tahu pig kan? Ya, anjing dan pig seluruh badan, seluruh apa-apa yang di dalam anjing dan pig itu najis. Mau anjingnya itu dan pignya itu masih hidup atau sudah mati. Ingat ya, mau anjingnya dan pignya itu masih hidup atau sudah mati, itu keadaannya najis.
Bisa difahami dari sini? Mirza, aku mau nanya, Iya, boleh. tapi kalau kita pelihara anjing buat kebutuhan itu boleh? Ya, butuhnya apa kalau kakak Fatima mau memelihara anjing? Kakak Fatima kan nggak polis, ya nggak? Kemudian Enggak, kalau maksudnya aku memeliharanya di kenapa? dalam rumah nggak, sebaiknya nggak perlu. Kalau untuk di luar rumah, untuk jagain rumah kita dari maling, nggak apa-apa. Tapi kalau dipelihara Aku di rumah, aduh, nanti apa namanya kemungkinan besar najis kita kena najis terus-terusan. Soalnya bersihin najisnya anjing susah, ya kan harus 7 kali basuhan. Harus 7 kali basuhan plus salah satunya dikasih tanah. Oke? Walaupun mau dikasih sabun tapi nggak 7 kali basuhan, salah satunya nggak dikasih tanah, maka najisnya nggak hilang. Oke ya? Jadi harus aku aku diperhatikan. lihat tuh, Apa sayang? aku lihat doang sih Bu. Soalnya aku lihat tuh ada orang Arab Islam juga dia Mm-mm. pelihara anjing tapi buat ngejaga ternak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita ini di Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan kalau anjing dan babi itu najis seluruh badannya. Oke, mau dia masih hidup ataupun sudah mati, namanya anjing dan babi itu najis. Walaupun anjing dan babi itu najis, tetap kita dilarang menyakiti, ya kan? Ada dog nih, najis, 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 kita kita sakitin, pukul lah, pukul, pukul lah. Nah, itu nggak boleh juga. Oke, najis, najis aja, nggak apa-apa, biarin aja najis, tapi nggak boleh kita sakiti. Oke ya. Nah, tapi di sini ya mengikuti mazhab Maliki beda mazhabnya. Nanti kalau adik-adik sudah belajar mabadik fikih nih, nanti kalau sudah apa lulus sudah selesai ini, nanti masuk ke level selanjutnya akan tahu perbedaan pendapat ulama. Kalau di dalam mazhab Maliki, anjing, bukan babi ya, anjing itu tidak najis. Tetapi kalau kena air liurnya anjing, tetap basuhnya itu 7 kali basuhan. Tapi ini Ustazah nggak ngasih tahu ini. Udah, sekarang kita fokuskan anjing dan babi itu seluruh badannya apa najis apa suci? Najis. 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 Hidup Najis. saja dalam keadaan hidup aja atau matinya juga? Atau matinya Ini hidupnya nggak najis? Dua, keduanya. dua-duanya. Oke, Keduanya. dua-duanya. Oke, mau dia hidup atau mati. Nah, kalau kalau singa, kalau singa kira-kira najis nggak ya singa? Nah, singa ya selain hewan anjing dan babi, kalau dia hidup maka statusnya suci. Oke, mau Karena dia dia putih singa, kan. mau dia singa, mau dia gajah, mau dia apalagi hewan-hewan, ya. Itu suci semuanya. Kalau kita kena air liurnya gajah, oke, atau mau kena basah apa kulitnya, bersentuhan kulit kemudian basah, anjing kulit maaf kulit gajah basah kita kena, itu nggak najis, itu suci. Oke? Jadi yang perlu diperhatikan adik-adik, hewan itu semasa hidupnya itu semuanya suci. Hewan itu kira-kira sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Banyak banget. Tapi selama apa hewan-hewan itu hidup, itu statusnya suci apa najis? Suci. Suci. Kecuali dua hewan apa saja ya dua hewan itu? Anjing dan babi. Anjing sama babi. Oke, walaupun dalam keadaan hidup. Tapi seluruh hewan itu kalau sudah mati, oke, maka jadinya bukan suci lagi, najis. Sudah jadi bukan suci, jadi najis karena jadi bangkai. Kecuali kalau hewannya bisa dimakan dagingnya. Seperti apa? Kambing, binatang ternak. Kambing, sapi, ayam, ya enggak? Kerbau, onta itu kalau dia matinya disembelihnya dengan cara yang benar, maka matinya nggak bangkai. Kalau nggak bangkai berarti suci dan halal dimakan. Oke ya? Kambing kalau matinya, maaf, matinya kita pukul-pukul.
kita pukul-pukul kambingnya, kita pukul-pukul sampai mati. Maka matinya, walaupun kambing tadi halal dimakan dagingnya, karena matinya kita pukul-pukul seperti itu, maka jadinya bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, maka najis. Kalau sudah najis, maka haram dimakan. Paham ya? Paham nggak dari sini? Paham. Oke, ayam pun demikian. Ayam pedok 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 pedok. Kemudian nyabrang, nyabrang jalan nih. Kemudian ketabrak sama mobil. Oke, mati. Nah, kemudian kita ada daging ayam tuh, ada ayam tuh yang mati. Sayang ah, kita kita itu yuk kita cuci, kita makan. Nggak bisa, itu sudah jadi bangkai. Oke, sudah jadi bangkai najis, nggak boleh dimakan lagi. Bisa difahami ya? Tapi kalau disembelihnya dengan benar, ya kan, maka nggak apa-apa kita makan. Tapi kalau yang dagingnya nggak halal dimakan, seperti daging apa ya, gajah, kayak gitu ya, ular, kayak gitu. Kalau sudah mati, ya udah nggak boleh, itu bangkai, najis itu, haram dimakan. Bisa difahami ya? Oke? Apalagi anjing dan babi, hidupnya aja sudah najis, apalagi matinya. Oke ya? Nah, kemudian kalau kita bersentuhan anjing nih, Ustazah, baju kita bersentuhan anjing nih. Nah, kita perhatikan dulu. Kalau apakah najis baju kita, kita perhatikan baju kita. Kalau baju kita kering, anjingnya kulit anjing juga kering, maka baju kita nggak jadi najis. Oke ya? Karena kalau sama-sama kering itu nggak mindahin najis. Anjing memang najis nih, tubuhnya najis nih. Tapi kalau dia kering, baju kita kering, maka nggak najis. Lah, katanya najis. Iya, baju kita kalau bersentuhan dengan anjing, tubuh anjing, kalau anjingnya itu basah, habis kencemplung misalnya, atau habis kehujanan, kemudian bersentuhan dengan baju kita. Ya kan, lewat, habis kehujanan lewat, terus kemudian kena baju kita. Nah, karena badannya anjing ini basah, kemudian baju kita kering, maka najisnya bisa berpindah kepada kita. Oke, jadi baju kita jadi najis deh. Oke, baju kita jadi najis. Kalau sudah kena najisnya anjing, nanti ada caranya lagi, ada cara membersihkannya. Oke, nggak bisa hanya dengan dikasih deterjen, nggak bisa. Oke ya, tadi mencucinya kalau kena anjing itu 7 kali basuhan. Salah satunya dikasih tanah. Oke, dikasih tanah. Nah, tapi kalau sama-sama kering, nggak apa-apa. Oke ya, bisa difahami ya? Kalau sama-sama kering, nggak najis. Kecuali kalau memang baju kita dijilat sama anjing. Nah, kira-kira air liur itu basah atau kering ya? Basah. Basah. Berarti jilbabnya Ustazah Vina kalau dijilat air liurnya dijilat sama anjing, kira-kira jilbabnya Ustazah Vina najis atau tidak ya? Najis. Najis, karena air liur tuh basah. Oke? Bisa difahami ya? Tapi kalau sama-sama kering, lagi-lagi. Sama-sama kering dua-duanya, maka tidak najis. Oke? Begitu pula dengan khinzir, babi juga kayak gitu. Kalau sama-sama kering, nggak memindahkan najis. Baju kita nggak najis. Baik. Kemudian apalagi ya yang termasuk najis? Al-baul. Al-baul itu kencing, air kencing. Jadi, sebentar, ini al-baul itu air kencing. Al-ghaid. Apa itu al-ghaid? Al-ghaid itu pup kita. Pup itu namanya ghaid. Oke, pup kita. Itu juga najis. Air kencing kita najis, pup kita juga najis, dan arroz. Arroz itu juga pup, tapi pupnya hewan. Oke? Pupnya kambing, pupnya apa namanya? Ayam. Oke? Itu kotoran ya, kotoran. Kotorannya binatang. Adapun ghaid itu pupnya kita, manusia. Bisa difahami ya? Nah, yang keluar dari lagi-lagi yang keluar dari dua kemaluan, oke? Tadi kan ingat nggak? Tadi yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari dua kemaluan. Dia membatalkan wudhu nih, tapi juga dia najis. Oke, saya tanya sekarang, Kak Hafsah, Kak Hafsah mana Kak Hafsah? Ada? Kak Hafsah ada? Dah. Oke. Kalau Ustazah Vina pipis, kira-kira membatalkan wudhu nggak?
Batal. Batal wudhunya. Terus pipis kita najis nggak? Najis. Najis. Kalau baju kita kena pipisnya adik kita yang masih kecil, nggak ada nak di sini. Berarti baju kita najis. Nah, ini untuk pipis, mau dia pipisnya orang gede, mau pipisnya anak kecil, mau pipisnya cowok, pipisnya cewek, tetap najis. Oke, begitu pula pipisnya hewan. Oke, jadi kotoran yang keluar dari kemaluan baik manusia ataupun hewan, hewannya yang boleh dimakan dagingnya ataupun tidak, tetap apa najis apa suci? Najis. Najis. Raise Najis. hand. Coba yang paham raise hand. Oke, yang belum paham siapa? Ada yang belum paham? Baik, ini diperhatikan ya, yang najis ini ya. Ada darah, nanah, muntah, khomer, anjing, pik, pipis, kemudian pup, dan kotoran binatang yang keluar dari kemaluan tadi. Jadi yang keluar dari kemaluan tadi, dia membatalkan wudhu dan juga dianya sendiri adalah najis. Oke ya? Kemudian masuk lagi ke malaurah. Apa itu aurat? Bentar lagi selesai ini. Satu aja ini, soal satu lagi. Malauratu, apa itu aurat? Nah, lagi-lagi tadi kembali. Tadi kan yang apa yang harus dikerjakan yang lagi sholat itu harus menutup aurat. Nah, kemudian disebutkan sama penulisnya, aurat itu apa saja, mana saja yang termasuk aurat. Auratur rojul, auratnya laki-laki adalah ma baina surroti warrukbah, antara surah, puser. Ada yang nggak tahu puser? Ada yang nggak tahu puser atau sudah tahu semuanya puser? Hmm? Oh. Tahu kan puser? Apa bahasa Inggrisnya puser ya? Beli button. Oh, button. Oke. Nah, itu sampai ar-rukbah, lutut. Oke. Nah, tadi dia mau dalam keadaan sholat atau tidak itu auratnya laki-laki. Makanya tadi Ustazah kasih ini ya, pas apa namanya kasih tahu kalau ini laki-laki yang biasanya pakai celana bola itu Ustazah perhatikan itu semuanya di atas, hampir di atas itu apa namanya? Lutut. Pahanya sampai kelihatan. Nah, itu tolong diperhatikan. Oke, itu aurat. Ya. Kemudian kalau auratnya perempuan itu jami'u badaniha, seluruh badannya kecuali illa al-wajha wal kaffain, kecuali wajah kita ini loh dan kaffain, yaitu dua telapak tangan. Mau yang ini dan ini ya itu termasuk telapak tangan ya. Jadi enggak, telapak tangan itu enggak hanya ini saja. Oke. Ini terus ditutup enggak. Jadi telapak tangannya ini zohirnya, ini batinnya, itu telapak tangan. Jadi nggak apa-apa. Apa namanya, kalau dibuka nggak apa-apa. Ini bukan aurat. Bisa difahami dari sini insya Allah? Baik. Oke, sebelum Musadah tutup, ada pertanyaan. Insya Allah kita pekan depan kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sebelum Musadah tutup? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Oke, jelas ya. Tidak. Insya Allah nanti di akhir selesai kita 2 bulan itu, Ustazah mau akan ada tes. Tahu tes nggak? Oke, ada tesnya kan, mau pengen tahu aja ustazahnya paham nggak ya apa yang dijelaskan. Oke, jadi diperhatikan betul. Oke ya, baik. Terima kasih. Wallahu alam. Semoga bisa difahami. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah Vina. Jazakumullah khairan kasiron. Pekan depan harus datang semuanya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.